Salam dari desa, mitra salam dari desa. Senang sekali saya Rizky Kranegara kembali menjumpai Anda dalam Salam dari Desa. Kali ini saya berada di Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, di mana bisa Anda lihat hamparan sawah dan pemandangan gunung Slamet yang sangat indah terlihat jelas dari tempat saya berada saat ini. Nah, episode kali ini saya akan membawa Anda menuju Desa Limbasari, di mana desa dengan warga mayoritas petani dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desanya untuk menjadi tempat desa wisata. Seperti apa Desa Limbasari? Kita akan menuju Desa Limbasari dan mengikuti kegiatan yang ikuti saya. Keindahan dan suasana alam pedesaan di bawah kaki Gunung Pelana dan Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah membuat suasana semakin sejuk. Hamparan persawahan, gunung dan perbukitan hijau, serta aktivitas warga pedesaan membuat saya merasa beruntung dapat melihat langsung kekayaan alam yang dianugerahkan kepada bumi Indonesia tercinta. Hingar-bingar kehidupan di perkotaan seakan tidak sebanding dengan menakjubkannya pemandangan indah pedesaan. Untuk mencapai Desa Limbasari dapat ditempuh dengan kendaraan kecil sejauh kurang lebih 17 km ke arah utara dari kota Purbalingga. Hingga kini memang belum ada papan penunjuk menuju Desa Limbasari. Namun jika Anda sudah sampai di Kecamatan Bobotsari, ketika menanyakan arah Desa Limbasari, pasti sudah banyak yang mengetahuinya. Mitra salam dari desa, saat ini saya sudah berada di Desa Limbasari. Sepanjang perjalanan saya disuguhkan keindahan alam khas desa serta keramah tamahan warga Desa Limbasari. Dan segmen Gelap Pedesaan kali ini, saya akan mengajak Anda melihat kegiatan warga Desa Limbasari yang memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka, mulai dari pertanian, peternakan, hingga kekayaan keindahan sumber daya alam mereka, yang mereka manfaatkan menjadi objek wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Desa Limbasari. Udara yang sejuk dan pemandangan patrawisa yang indah, Desa Limbasari sangat cocok untuk beristirahat, melepaskan kepenatan rutinitas keseharian di akhir pekan ataupun di hari liburan. Seperti halnya warga desa lainnya, warga di Desa Limbasari adalah mayoritas petani. Dengan cara yang sederhana, para warga Limbasari mengolah lahan dan persawahan mereka setiap harinya sebagai upaya mata pencarian utama mereka. Tidak hanya warga Parubaya, namun ternyata para pemuda di desa ini juga kesehariannya bertani. Para pemuda bercocok tanam di lahan yang mereka miliki tanpa rasa malu menjadi seorang petani. Isi Pak, oh ya, numpang nanya Pak, untuk Desa Limbasari di sebelah mana ya Pak? Oh ya, ini Desa Limbasari di sini Mas. Mau gimana ya Mas? Kalau yang ada atraksi untuk wisata tubingnya? Tubing, oh ya kebetulan saya salah satu. Oh, Bapak pengelolanya Pak? Ya betul sekali. Kalau kepengen ke sana gimana caranya Pak? Ya, bisa nanti kita antar ke sana ke base campnya dulu, nanti kita ngumpul di sana, kita berburu semuanya di sana nanti. Selain tubing ada apa lagi Pak? Ya selain tubing memang di sini seperti yang Bapak lihat di sini ya, ini salah satu potensi pertanian yang ada di Limbasari. Jadi petani di sini sudah mulai memanfaatkan tidak hanya untuk padi, tapi untuk tanam seperti yang nanti tujuannya ini untuk wisata juga Mas. Jadi nanti jenengan kesini bisa
menanam seperti ini. Oh iya. Namanya daun bawang, bisa memanen untuk dibawa pulang. Jadi kebanyakan petani pengelolanya Pak ya? Iya, di samping itu juga petani gula kelapa juga di sini ada. Jadi kalau kepengen beli gula kelapa yang asli dari tempatnya, di sini tempatnya di Limbasari. Bisa diantarin ke sana Pak? Bisa, monggo saya anterin. Tak disangka, meski berprofesi utama sebagai petani, para pemuda ini memiliki keahlian lain di bidang pemandu wisata. Bahkan atas dasar kesadaran akan keindahan kekayaan alam yang dimiliki desanya, mereka memanfaatkannya sebagai wisata alam. Para pemuda ini mendirikan kelompok sadar wisata dan merintis komunitas Base Camp Utara untuk mengelola objek wisata minat memicu adrenalin yang biasa disebut river tubing. Selamat datang di Base Camp Utara, di mana salah satu kegiatan kita. Komunitas ini memanfaatkan keindahan sungai Tuntung Gunung sebagai suatu kegiatan yang diberi nama Limbasari River Adventure. Salah satu kegiatannya adalah petualangan susur sungai dengan menggunakan ban karet perorangan yang kini dikenal dengan tugu. Warga Limbasari yang memanfaatkan keindahan alam dan sumber daya yang ada menjadi objek wisata ini sesuai dengan konsep desa wisata yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Semangat warga untuk sadar wisata di Desa Limbasari mulai terbangun, sehingga modal semangat dari warga inilah yang terus mendukung pertumbuhan Limbasari sebagai desa wisata. Untuk potensi di Desa Limbasari sendiri cukup banyak ya, kebetulan memang karena alamnya juga bagus. Salah satunya untuk potensi pertanian seperti yang ada di sini. Ini kita sengaja bikin seperti ini, tujuannya untuk kita kasih nama kebun belajar. Jadi di sini kita selenggarakan untuk pembelajaran tentang dunia pertanian di sini, karena banyak sekali perkembangan sekarang ya, banyak sekali orang-orang kota yang di Jakarta itu tahu terong tapi nggak tahu tanamannya seperti apa, tahu padi nggak tahu tanamannya seperti apa. Hanya kita jadikan ini salah satu potensi yang ada di Limbasari. Selain itu juga ada potensi gula Jawa, terus potensi batik, potensi wisata alam lainnya seperti trekking, yang terus yang lagi bagus sekali di sini yaitu untuk river tubingnya. Itu beberapa potensi yang sedang kita garap juga di sini. Purbalingga ini kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 900 ribuan jiwa. Dari 900 ribu jiwa itu kurang lebih 200 ribu itu adalah penduduk yang tidak beruntung. Artinya dalam taraf kehidupan yang miskin. Nah, 200 ribu ini kemiskinan yang ada di Purbalingga tersebar di seluruh pelosok desa yang ada di Purbalingga. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengangkat derajat kemiskinan ini ke taraf yang lebih baik lagi, kita harus memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purbalingga. Bagaimana caranya? Adalah membangun desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya di bidang wisata keindahan alam serta wisata edukasi pertanian, Desa Limbasari menawarkan kerajinan batik tulis khas Purbalingga yang diproduksi langsung dari tangan ibu-ibu kreatif Desa Limbasari. Selain Desa Limbasari, Kabupaten Purbalingga memiliki satu lagi desa yang mempunyai keunikan dan keindahan alam serta budaya yang menjadi daya tarik sebagai objek wisata, yakni Desa Panusupan. Warga Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga,
yang mayoritas petani ini mengedepankan diskusi bersama untuk memajukan desa mereka. Diskusi dan pertemuan rutin ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Panusupan, Imam Yulianto. Saudara, Mitra Salam dari Desa ini adalah salah satu kegiatan warga Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, di mana warga desa sini secara rutin melakukan diskusi. Apa yang dibahas? Semua akan dibahas tentang kemajuan desa, baik dari segi pariwisata, dari segi pertanian maupun potensi-potensi lain yang ada di Desa Panusupan ini. Kita akan terus mengikuti bagaimana sebenarnya diskusi dari warga Desa Panusupan ini. Kenapa nggih iloket desa mriki saged dados desa wisata ingkang internasional kados niku Pak Kades. Jual salak, jual padi, jual hasil pertanian pun sulit Pak. Dos pundi niku kok pirengane kedengarannya itu mau menjual desa wisata. Itu mau menjual kepada siapa dan siapa yang mau membeli itu Pak. Desa Panusupan meskipun berada di ujung Kabupaten Purbalingga, tetapi bukan hanya Kabupaten Purbalingga saja, ternyata dari keempat kabupaten itu di sini justru menjadi pusat. Jadi mudah-mudahan pusat pertemuan antara keempat kabupaten itu bisa menjadikan pusat segala-galanya untuk pengembangan dan kesejahteraan yang lainnya. Desa Panusupan yang termasuk desa wisata menyuguhkan potensi wisata religi, seni budaya yang dipadu dengan keindahan alam. Desa Panusupan juga memiliki tarian Dayakan yang menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Dayakan dibawakan oleh anak-anak dengan aksesoris yang dipakai cenderung alami. Rumput yang dipakai berupa rumput kapulata yang bermakna kelak kehidupan orang-orang di desa bisa tertata. Kemudian rumput japak rias yang mengandung makna dengan digelarnya tarian ini, maka semua sawan atau penyakit bisa hilang. Tak kalah menariknya, warga Desa Panusupan juga menampilkan suguhan seni kotekan lesung yang diperagakan ibu-ibu petani di Desa Panusupan. Dengan alat sederhana, para wanita petani ini memadukan gerakan tarian dengan iringan pukulan penumbuk padi yang selaras dan berirama. Kemajuan desa wisata akan berdampak pada sisi ekonomi warga masyarakat. Jika wisatawan banyak yang berdatangan, maka secara otomatis akan menggerakkan ekonomi warga. Kabar dari Petani, program yang memberi pencerahan pada sektor pertanian, memberi gambaran sekaligus bagaimana menyongsong era swasembada pangan. Serbu kayu, lidah, campur pertanian. Kabar dari Petani setiap Jumat pukul 15. Masake
kenal maka tak sayang. Lombok memiliki segalanya, panorama alamnya, dan tempat-tempat wisata yang menjanjikan. Bersama TVRI, kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Mitra salam dari desa, saat ini saya berada dengan Bapak Dr. Andes Subeno selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kita akan berbincang sebenarnya apa saja yang menjadi potensi di Kabupaten Purbalingga yang bisa dimanfaatkan warga desanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Subeno. Ya. Pak Subeno, bisa diceritakan Pak sebenarnya apa saja sih potensi di Kabupaten Purbalingga ini? Ya. Terima kasih. Jadi Purbalingga ini memang secara umum merupakan daerah yang berbasis pada pertanian. Oleh karena itu masyarakat Purbalingga sebagian besar memang bergerak di bidang pertanian. Sektor lain juga berkembang, ada sektor jasa, perdagangan dan sebagainya. Kemudian dalam rangka untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat Purbalingga, maka saya yang kebetulan diberikan amanah dalam rangka mengembangkan budaya pariwisata, pemuda dan olahraga, khususnya di bidang wisata, maka kita gali potensi yang ada di Purbalingga, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa-desa ini. Nah, salah satu program yang kami kembangkan adalah program desa wisata. Ya. Di Purbalingga ini luar biasa potensi wisata yang ada di pinggiran, termasuk yang ada di Limbasari. Kita punya 4 desa wisata utama, yaitu yang ada di Desa Limbasari, Desa Serang, kemudian di Desa Panusupan, termasuk yang di Desa Tanalum. Masing-masing desa ini kebetulan punya keunggulan luar biasa. Pak Subeno, ini kan mayoritas warga di desa maupun di Purbalingga ini mayoritas petani yang biasanya mereka bercocok tanam. Iya. Adakah kesulitan mengenalkan potensi-potensi lain di luar pertanian yang memang bisa dimanfaatkan lagi? Ya, dalam rangka untuk meningkatkan kerajinan di bidang kuliner misalnya, makanan-makanan khas, banyak sekali di Purbalingga makanan-makanan khas. Nah, kalau ini semua nanti dipadukan, kemudian juga kita kembangkan di desa wisata ini, kita punya tokoh-tokoh yang kita jadikan fasilitator, tenaga khusus yang ada di desa wisata. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan masyarakat di situ agar care terhadap wisata. Ini kan memang Bapak bilang pemberdayaan masyarakat. Iya. Konsep dari pemerintah daerah sendiri ke depannya seperti apa Pak? Intinya adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa. Betul. Jadi kalau yang tadi di desa, kita lihat misalnya di belakang kita ini luar biasa view-nya. Nah, ini adalah kelebihan lain. Jadi nanti misalnya apabila ini kita bisa kemas, kita bisa manage dengan baik desa wisata ini, kita jual kepada bukan hanya masyarakat di Purbalingga, tapi juga mungkin di Jawa Tengah, bahkan nasional, maka akan banyak nanti wisatawan yang bisa datang. Infrastruktur sudah kita bangun. Jadi insya Allah untuk sampai datang ke tempat desa wisata ini tidak akan ada kesulitan. Pak Subeno, bisa disampaikan Pak pesan Bapak untuk desa lain ataupun kabupaten lain yang ingin seperti Purbalingga, apa saja yang harus dilakukan? Jadi yang pertama tentu mapping lah ya, kita membuat perencanaan yang baik. Jadi kalau misalnya di Purbalingga ini kan ada 239 desa. Nah, kita pilih, sebetulnya kita mempunyai ada 9, tapi dari 9 ini kita pilih 4 desa dulu ya, yang jadi desa penggerak utama dulu lah. Kemudian setelah itu kita memberikan fasilitator di situ yang fungsinya adalah bisa membimbing masyarakat agar bisa maju, punya sense of pariwisatanya ada, sehingga mereka nanti akan berkembang jadi welcome terhadap pariwisata. Kemudian yang kedua, di Pemda juga sudah kita rencanakan di
di desa-desa itu potensinya apa, kemudian kita menyiapkan anggaran dalam rangka backup desa wisata ini. Nah, kalau desa wisata ini makin banyak, maka insya Allah nanti destinasi wisata itu tidak hanya ada di wisata-wisata yang sekarang buatan di Purbalingga seperti Wabong, ya, Purbasari, itu memang sudah menasional. Nah, kita harapkan nanti desa wisata ini menjadi destinasi wisata yang bisa mengundang wisatawan yang luar biasa. Apalagi nanti insya Allah mudah-mudahan 2017 Bandara Wirasaba sudah jadi, sehingga target kita seperti yang Kementerian Pariwisata minta, kita bisa menarik bukan hanya wisatawan lokal, wisatawan Nusantara, tapi juga bisa menarik wisatawan asing. Oke Pak Subono, terima kasih. Semoga Kabupaten Purbalingga terus berkembang. Amin, ya Pak. insya Allah, mohon doa itu. Demikian wawancara kita dengan Bapak Dr. Anda Subono selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kami harap wawancara ini dapat bermanfaat bagi Anda mitra Salam dari Desa. Berani Bersih malam ini dengan tema Fenomena Pra-Peradilan menghadirkan Muhammad Yusuf Sahidin, Dr. Heri Budianto, Asep Iwan Iriawan, dan Mada R. Mardanus dengan pembawa acara Imam Priyono. Berani Bersih malam ini pukul 20 WIB di TVRI. Lele ini dilengkapi dengan kumis. Kabar dari Petani, program yang memberi pencerahan pada sektor pertanian, memberi gambaran sekaligus bagaimana menyongsong era swasembada pangan. Serbu kayu, lidah, dapur pertanian. Kabar dari Petani setiap Jumat pukul 15. Mitra Salam dari Desa, saat ini saya berada dengan ibu-ibu di Desa Limbasari. Ternyata potensi yang ada di Desa Limbasari bukan hanya pariwisata maupun pertaniannya. Dan batik tulis menjadi potensi yang sangat besar di Desa Limbasari. Berikutnya, segmen khas Salam dari Desa, kita akan menyajikan bagaimana pemberdayaan petani dan wanita yang baik di Desa Limbasari. Tips Salam dari Desa kali ini, bagaimana membangun pemberdayaan masyarakat yang baik untuk kemajuan desa. Hal pertama yang perlu dikembangkan adalah kesadaran masyarakat yang ingin maju agar menjadi motivasi untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Khususnya dalam kerajinan batik tulis, diperlukan ketekunan dan keterampilan dari Anda yang ingin menekuni batik tulis. Bimbingan dari yang berpengalaman untuk dapat mengarahkan dan mengajarkan bagaimana membatik yang baik. Untuk menghasilkan batik berkualitas tinggi, diperlukan bahan baku alami agar warna dan bentuk tidak mudah rusak. Jika Anda ingin menggeluti usaha batik, sebaiknya membangun konsep pemasaran yang baik, yakni dengan cara online maupun dengan memperluas jaringan pasar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, mitra Salam dari Desa, agar membuat daerah Anda menjadi maju.
Ribuan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah pengguna kapal jenis compreng kembali tidak melaut akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp500. Nelayan yang sebelumnya memang tidak mampu membeli bahan bakar, akhirnya semakin terpuruk dengan harga baru yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak di Pacitan, Jawa Timur juga berdampak pada naiknya harga bawang merah hingga 50%. Kenaikan harga ini dipicu naiknya ongkos transport kirim bawang merah dari luar kota untuk pasokan ke tingkat pengepul di Pacitan. Warga desa Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo tidak bingung dengan naiknya harga LPG. Mereka memanfaatkan limbah cair pabrik tahu sebagai bahan baku pembuatan biogas. Pemanfaatan limbah pabrik tahu menjadi biogas ini berawal dari Ahmad Sidik, pemilik pabrik tahu yang bingung saat mencari bahan bakar murah untuk produksi tahu miliknya. Sidik berhasil membangun sebuah unit pengolahan limbah pabrik tahu menjadi biogas. Mitra salam dari desa, itulah tadi sejumlah kegiatan di 2 desa unggulan di Kabupaten Purbalingga. Bagi Anda mitra salam dari desa, teruslah bangun desa Anda, karena dengan kemajuan desa otomatis akan mensejahterakan warganya. Saya Rizky Kranegara mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam dari desa. Selamat sore, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saudara, sekitar 3.000 massa yang tergabung dalam Aliansi TKI melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam aksinya, pendemo menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut moratorium pengiriman TKI ke negara Timur Tengah. Penerapan moratorium penempatan TKI informal atau sektor rumah tangga ke seluruh negara Timur Tengah yang hampir berjalan 4 tahun menuai kritik dari sejumlah aktivis TKI. Koordinator Aliansi TKI Yusri Albima menagih janji Presiden Joko Widodo pada kampanye Pilpres 2014 lalu. Presiden sempat berjanji akan mencabut moratorium larangan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Dalam aksinya, para TKI dan aktivis menilai kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah sudah menyengsarakan rakyat, khususnya masyarakat di pedesaan. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi TKI mendesak Presiden segera mencabut moratorium TKI. Para TKI akan melakukan aksi demo yang serupa yang lebih besar bila Presiden tidak menanggapi aksi mereka. Seperti diketahui, pemerintah melakukan moratorium TKI ke negara Timur Tengah guna menekan jumlah kasus kekerasan terhadap pekerja Indonesia. Kami akan kembali dalam 30 menit, sampai jumpa.